Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya banggakan para wakil ketua umum DPP PKB, Bu Ida Fauziah, Pak Jazilul Fawaid, Pak Hanif Takhiri, para pengurus DPP yang lain, pimpinan komisi Pak Faisal Reza, Pak apa lagi? Fathan Subhi, para pengurus DPP Sekjen, Dewan Syuro Pak Taufik. Pak Taufik ini kadang-kadang dilupakan kalau Dewan Syuro. Soalnya gayanya gaya Tanfit soalnya. Dewan Syuro kalau sama Mbak Ida ngakunya Dewan Syuro, tapi kalau nggak ada Mbak Ida ngakunya Tanfit. Yang saya cintai, saya banggakan, sahabat Tommy Kurniawan, Ketua Umum DKN Garda Bangsa. Tepuk tangan untuk Tommy yang luar biasa. Sekjen Garda Bangsa, sahabat Odi, Bendahara, Rano Alfat, Wakil Ketua Umum, Kadafi, dan seluruh jajaran DKN yang saya banggakan. Khususnya Ketua Panitia, sahabat saya Amar, mana tadi? Ganti baju. Saya melihat acara ini gladi resik saja. Karena nanti pandemi selesai kita bikin seperti ini disaksikan 10.000 massa yang melihat. Dan saya pinjem gitarnya Amar. Saya hanya ingin foto pakai gitar itu. Tapi bukan rock, tapi dangdut Rhoma Irama. Dan cari gitar yang atasnya putus. Mana? Nah, tepuk tangan untuk Amar, luar biasa. Lagu Mars Garda Bangsa, luar biasa, mudah dinyanyikan. Dan insya Allah sebentar saja lagu Garda Bangsa akan merakyat dan bisa dinikmati, diikuti oleh semua rakyat Indonesia. Jadi berikutnya Pak Amar puter lagu ini sebanyak-banyaknya di radio dan TV-TV serta YouTube supaya semua hafal dan mengikuti lagu Garda Bangsa ini. Teman-teman, sahabat-sahabat DKW Garda Bangsa di seluruh Indonesia yang hadir, tepuk tangan untuk DKW-DKW dari berbagai daerah. Hadirin hadir sekalian yang saya banggakan. Saya merasa punya energi yang besar ketika Garda Bangsa terus melakukan langkah-langkah kreatif. Dan PKB tentu punya energi yang kuat untuk menata Indonesia apabila Garda Bangsa tidak berhenti untuk terus bergerak. Mumpung muda, selalulah bergerak dengan produktif agar partai ini benar-benar partai yang bisa membawa Indonesia menjadi maju dan sejahtera. Amin. Sahabat-sahabat hadirin sekalian, tulang punggung partai politik adalah kaum mudanya. Kaum muda di dalam PKB adalah Garda Bangsa. Tidak lupa perempuan bangsa ini ada ketua umumnya tadi saya lupa. Sahabat Erma dan seluruh jajaran. Perempuan bangsa. Nah, kaum muda inilah yang sebetulnya sejak partai ini lahir telah diberi ruang oleh Gus Dur, oleh para pendiri. Bahkan waktu itu begitu dideklarasikan, Sekjen PKB yang pertama adalah saya yang kemudian menjadi pimpinan DPR termuda di dalam sejarah Indonesia, pimpinan lembaga tinggi negara pertama termuda. Lalu sampai hari ini, alhamdulillah partai ini terus memberi ruang yang seluas-luasnya. Bahkan saya mengajak pada kesempatan ini
seluruh kaum muda Indonesia, mari warnai dan tentukan PKB warnanya kayak apa masa depan di tangan Anda semua, bergantung kepada Anda semua. Karena justru warna kaum muda lah yang akan memenangkan partai ini di masa yang akan datang. Apalagi kalau lihat demografi penduduk kita, betul-betul semakin hari hingga 2024, kaum muda lah yang akan menentukan Indonesia dalam segala hal. Siapa yang menang pemilu 2024, kaum muda yang menentukan. Bagaimana Indonesia tahun emasnya, Indonesia emas 2045, kaum muda yang menentukan. Bagaimana masa depan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah air, kaum muda yang menentukan. Karena apa? Itu satu realitas atau fakta di mana demografi kita betul-betul tidak bisa dielakkan posisi kaum muda. Sehingga sebanyak mungkin garda bangsa mewarnai kehidupan kaum muda, sebanyak itu pula garda bangsa punya peran untuk Indonesia di masa yang akan datang. Semakin kita proaktif mewarnai anak muda dan anak muda mewarnai Indonesia, maka sebanyak itu pula garda bangsa ikut menentukan warna Indonesia. Karena itu bergeraklah seluas-luasnya. PKB tidak mau membatasi dan tidak mau memberikan satu rambu-rambu apapun. Bergerak seluas apapun asal itu kreatif dan untuk kepentingan Indonesia, silakan seluas-luasnya. Bahkan kalau mau ganti semua warna menjadi merah semua, boleh, yang penting untuk Indonesia. Atau warnanya jadi biru semua, seragamnya, tapi tidak pernah lepas. Udah hitam ada hijaunya lagi. Pokoknya silakan berkreasi seluas-luasnya karena Indonesia betul-betul menunggu. Dan keleluasaan peran ini sungguh berubah hari ini. Berubah total. Berubah pada kejutan-kejutan yang terjadi di luar yang kita prediksi, yang kita bayangkan. Pertama, temuan teknologi industri, teknologi informasi, mikroteknologi, software, pergeseran dari teknologi besar menjadi mikroteknologi. Dunia maya yang begitu luas fungsi dan manfaatnya sudah sangat cepat berkembang. Sebentar lagi cashless atau transaksi perbankan berkurang total. Nggak usah jauh-jauh. Bu Ida Fauzia saja sudah nggak tahu mana buku tabungannya karena nggak pernah di-print lagi. Hanya menggunakan handphone. Padahal isinya banyak itu, kira-kira begitulah. Amin, amin, amin gitu dong. Amin. Jadi kira-kira rata-rata semua sekarang sudah jarang ngeprint apa? Buku tabungan karena semua transaksi dan cashless itu sudah. Sebentar lagi BI akan keteteran menghadapi transaksi keuangan yang sama sekali tidak terbayangkan. Mata uang maya, mata uang dunia maya, mata uang tanpa seri. Kalau pakai bank, masih ada serinya, ini tanpa seri. Jadi dulu ada orang bilang kalau orang kaya itu duitnya tidak berseri. Kan gitu dulu. Kalau orang kaya itu loh Cak Imin duitnya nggak berseri, kan gitu kira-kira. Itu loh Bu Ida duitnya nggak berseri, kan begitu. Nah sekarang nggak kaya pun duitnya nggak berseri itu. Karena transaksi cashless itu tidak pakai seri. Ini kejutan-kejutan teknologi yang harus diwaspadai. Dan saya minta garda bangsa terdepan mewarnai dunia maya dan kemajuan teknologi informasi. Ini yang pokok. Karena semua masih pada titik nol. Semua sedang berusaha. Semua sedang temukan sesuatu yang kemudian Anda menjadi kiblatnya. Temukan sesuatu yang kemudian seluruh mata memandang dan minggir untuk memberi ruang dan kesempatan kepada kita.
Siapa Nadiem itu? Bukan siapa-siapa. Nadiem anak muda yang dengan kreatif menggeser, mentransformasi dari angkot motor namanya Gojek dijadikan Gojek secara virtual. Semua tidak bisa membantah. Pelibatannya jutaan manusia. Dan yang terakhir, semua terkagum dan dengan mudah menjadi menteri. Bahkan kemarin dia datang ke rumah, saya tanya, kenapa Anda memilih jadi menteri pendidikan? Bagi kata dia, saya lebih memilih dunia pendidikan karena saya lebih bisa mewarnai masa depan kaum muda untuk dalam pola pikir dan bertindak. Selain menteri pendidikan saya tidak mau. Bayangkan seorang Nadiem yang usianya berapa? 35 tahun, menteri bisa memilih. Kalau Ida Fauzia dipilihkan. Nah, itu contoh teknologi yang di Hanif Zakiri dipilihkan. Tapi lebih mulia dipilihkan sebetulnya daripada memilih. Dipilihkan. Nah, itu contoh bagaimana pionir dalam satu titik. Belum semua hal yang bisa kita jadikan pintu masuk untuk menjadi pionir kehidupan. Pertama tentu Garda Bangsa menjadi harapan PKB untuk mewarnai dunia maya. Saya ingin Garda Bangsa menjadi pasukan-pasukan dunia maya yang mencerahkan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Memajukan Indonesia sekaligus membawa Indonesia lebih produktif. Banyak sekali temuan-temuan teknologi dan saya yakin ini bisa. Caranya bagaimana? Sebanyak mungkin Garda Bangsa membuat kompetisi-kompetisi teknologi, festival teknologi. Bukan berarti festival musik dihentikan, enggak, musik tetap. Festival musik harus. Kalau enggak Pak Hanif gimana nasibnya? Gitu. Festival musik, tapi ada festival teknologi yang harus menjadi salah satu itu. Dari situ kita bisa mengambil, merekrut dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk kaum muda berekspresi. Yang kedua, Garda Bangsa ini anak kandung dari kekuatan real rakyat, masyarakat. Maka dia menjadi bagian denyut nadi yang berkembang di masyarakat. Yang menjadi keadaan real di masyarakat. Ya Garda Bangsa inilah adalah kaum muda yang grassroots-nya sudah jelas di depan mata kita, karakternya. Baik basis-basis kulturalnya, basis-basis geografis, rata-rata orang kampung, orang desa, pengangguran, ini harus dipahami betul. Pengangguran rata-rata. Nah, PKB bersama Garda Bangsa harus tahu ini dan memberi solusi dan menjadi harapan mereka. Harapan kepada seluruh masyarakat. Kita menjadi kekuatan transformer, mentransformasikan dari realitas yang kita hadapi menjadi yang lebih baik. Nah, proses transformasi inilah yang sedang kita lakukan melalui PKB, melalui legislatif, melalui eksekutif kita, bersama Pak Presiden Jokowi, bersama kabinet, beserta seluruh kekuatan lembaga-lembaga strategis di Indonesia, baik transformasi pemikiran, gagasan, transformasi perilaku, transformasi kerja, transformasi tradisi, semua sedang secara masif. Di tengah kita sedang melakukan pembangunan ini, kita terus mengejar berbagai kemajuan dan temuan-temuan. Nah, kejutan yang lain di tengah suasana yang masih kita berjuang ada pandemi. Jangan khawatir, pandemi adalah peluang untuk kita bisa meng-create sesuatu menjadi solusi. Tapi belum. Contohnya, begitu masker masih impor semua.
Begitu bicara masker, impor. Begitu bicara obat, impor. Begitu bicara, itulah wujud bahwa kita tertantang untuk mandiri dalam segala aspek. Oleh karena itu, siapkan diri kita semua untuk mengisi peluang-peluang pasca pandemi. Insya Allah nanti tanggal 8 April ini, DPP PKB akan melaksanakan musyawarah kerja nasional yang dibuka oleh Pak Presiden Jokowi. Salah satu tema besarnya adalah ikhtiar PKB membantu pemerintah di dalam recovery keadaan pasca pandemi. Kita berpikir apa saja yang harus dilakukan pasca pandemi ini untuk mengisi peluang. Salah satu yang paling pokok adalah kemandirian ekonomi, kemandirian segala aspek menghadapi tantangan keadaan yang di luar dugaan dan jangkauan kita. Termasuk kemandirian di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya berharap Garda Bangsa ikut mengisi ruang-ruang ikhtiar itu. Yang ketiga, dari keadaan ini mau tidak mau PKB ini butuh terus-menerus menyiapkan sekolah kepemimpinan yang paling sesungguhnya adalah PKB. Karena apa? Di PKB ini bukan saja menempatkan orang untuk jabatan-jabatan publik, tetapi sekaligus menyiapkan orang yang punya integritas, kapasitas, kemampuan, loyalitas, dedikasi untuk posisi-posisi jabatan publik. Karena itu, mari kita siapkan Garda Bangsa, mari kita siapkan PKB sebagai sekolah pemimpin-pemimpin publik yang handal dan sesuai dengan tantangan zaman. Jadi kita jadikan setiap menit di Garda Bangsa, setiap menit di PKB adalah penyiapan kader-kader pemimpin yang siap duduk di jabatan-jabatan publik manapun. Karena apa? Orang sudah menuduh bahwa partai tidak kompeten mengisi jabatan publik. Siapa itu yang teriak-teriak bahwa partai tidak mampu, partai tidak kompeten? Siapa? Yang tidak punya partai. Yang tidak punya partai setiap hari bersuara. Oh, partai tidak mampu, terus bersuara. Kok mereka bisa bersuara? Ya, karena mereka punya media. Alhamdulillah hari ini sosial media memberi kesempatan. Bersuaralah bahwa melalui sosial media partai mampu dan siap mengisi jabatan publik yang terbaik. Suarakan itu, karena ada yang bersuara partai tidak mampu mengisi jabatan publik. Nah, ini 10 tahun disuarakan. Terbentuk opini, generalisasi kasus, dan seterusnya. Oleh karena itu, bersama Garda Bangsa, kita tunjukkan kepada Indonesia, kami siap menata Indonesia lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin. Kami siap menjadi pemimpin-pemimpin yang menata Indonesia lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera. Insya Allah dengan kesungguhan itu, Garda Bangsa, PKB, menjadi solusi Indonesia maju di masa yang akan datang. Selamat berjuang, semoga Allah senantiasa memberi dan memberikan pertolongan bagi kemenangan kita semua. Hidup Garda Bangsa! Hidup Garda Bangsa! Hidup Garda Bangsa! Tadi apa yel-yelnya tadi? Garda Bangsa! Garda Bangsa! Maju bersama! Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.